Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dzalika. Allahumma shalli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana 'allimna ta'wila wa faqihna fid din. Allahumma ya Rabbana nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Warzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Para perindu ridha Allah, pecinta Al-Quran, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita lanjutkan tadabbur kita, renungan kita pada firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala yang kita sudah sampai kepada surat At-Taubah, tepatnya di ayat ke-30. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qalatil yahudu, mereka orang-orang Yahudi berkata, Uzair ibnullah, Uzairun ibnullah, Uzair adalah anak Tuhan, anak Allah. Wa qalatin nasara, dan orang Nasara berkata, Al-Masihu, Sayyidina Isa alaihissalam adalah ibnullah, anak Tuhan, anak Allah. Dzalika qauluhum bi afwahim, inilah ucapan lesan mereka. Yudha'iuna qaulal ladzina kafaru, menandingi, menyamai, menyerupai perkataan orang-orang kafir min qablu, sebelumnya. Qatalahumullah, mereka terjauhkan dari rahmat Allah, mereka terkutuk. Anna yufakun, apapun yang mereka hadirkan, apapun yang mereka hadirkan dari pemikiran-pemikiran tersebut, apapun yang mereka lakukan itu adalah dari kekafiran tersebut, menjadi sebab mereka dikutuk atau dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Tuhan, anak Allah. Ini bukan firman Allah yang ada di dalam kitab Taurat ataupun firman Allah ada di kitab Injil, tapi ini adalah ucapan mereka. Mereka yang mengucapkan semacam itu. Dia dikatakan bi afwahihim. Akan tapi ketahuilah bahwa semua ucapan jika tidak sesuai dengan kenyataan adalah tak bermakna. Karena tak bermakna tak perlu dipercaya, tak perlu diikuti. Maka yang mengikuti sesuatu yang tidak bermakna adalah mungkin dia tidak paham, atau mungkin karena dia adalah orang yang sengaja sesat, tidak paham atau sesat, atau karena kesombongan. Jadi kalimat yang diucapkan oleh lisan mereka tidak didasari atas dasar kebenaran yang selama ini mereka ketahui. Seperti sebuah contoh, jika ada satu orang tiba-tiba menancapkan besi 1, 2, 3, kemudian orang tersebut ditanya, untuk apa besi ini? Besi ini besok akan keluar buah apel, akan berbuah buah apel. Orang nggak akan bisa percaya mana ada besi berbuah apel. Besi ya besi, ditancap, dicor nanti. Tapi kalimat besi berbuah apel, maka bagi orang yang sadar, sehat dan mengerti akan mengatakan bahasanya ini orang mungkin tidak paham kalau besi tidak bisa berbuah, atau sengaja dia ingin membohongi orang. Atau dia tidak mengerti. Jadi tidak mengerti atau membohongi orang. Jadi kalimat yang diucapkan itu harus dasar. Misalnya, kalau kita menanam buah apel, lalu dia berkata, ini buah apel, pohon apel aku tanam, dengan harapan nanti akan buah dengan buah apel. Maka orang akan bisa menangkap, karena omongannya benar. Tapi kalau omongan tidak benar, nggak perlu didengar. Kita harus paham. Tuhan kita hanya Allah. Ada Tuhan Allah. Dan Nabi Isa adalah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagi orang yang beriman tidak akan tergoda dengan kalimat-kalimat yang bertentangan dengan selama ini yang diyakini kebenaran yang ada, yaitu bahwa Tuhan hanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa bukan Tuhan dan bukan anak Tuhan juga. Bagaimana anak Tuhan? Mengatakan anak Tuhan, alasannya karena dia dilahirkan tanpa seorang ayah, maka lalu dia dijadikan anak Tuhan. Ini aneh.
Bukan disebutkan di dalam Bible, bukan di dalam kitab Injil, tidak. Tapi ini ungkapan mereka. Ada yang sebagian dimasukkan dalam kitab suci karena kitab sucinya tidak terjaga. Kalau hanya karena tidak ada ayahnya lalu dia pantas dianggap sebagai anak Tuhan, na'udzubillah. Maka ada yang dilahirkan tanpa ayah dan ibu. Nabi Adam alaihissalam. Baik, masalah penciptaan. Yang menciptakan adalah Allah. Semua yang terjadi adalah Allah ciptakan. Jadi dalam penciptaan manusia ada dua model. Yang pertama yang wajar selama ini kita saksikan. Dengan ayah dan ibu. Kita. Ayah, ibu, lahirlah seorang anak. Tapi yang menciptakan tetap Allah. Ini sebab. Kalau sebab kita hilangkan, yang ada hanya Allah. Sebab ayah, ibu melahirkan seorang anak. Ada yang dilahirkan adalah tanpa ayah, ibu. Nabi Adam. Ada yang dihadirkan, diciptakan oleh Allah tanpa ayah, ibu. Nabi Adam alaihissalam. Ada yang diciptakan oleh Allah adalah tanpa seorang ibu. Hanya dengan seorang laki-laki. Seorang laki-laki yaitu Nabi Adam. Yaitu Siti Hawa. Siti Hawa adalah tidak dari seorang rahim seorang ibu, tapi diambil dari bagian Nabi Adam alaihissalam. Kemudian ada yang dilahirkan adalah dihadirkan oleh Allah, diciptakan tanpa seorang ayah, Nabi Isa. Jadi 4 model ini adalah semuanya makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menciptakan adalah Allah, hanya sebab saja. Ini ya, jadi suami istri ini hanya sebab. Bahkan ada suami istri yang subur, tidak ada masalah, akan tapi tidak diberi oleh Allah anak, tidak melahirkan, istrinya tidak melahirkan, suaminya tidak bisa membuai. Padahal kalau medis mengatakan laki-lakinya normal, istrinya juga normal, tapi tidak bisa melahirkan. Nah ini kan karena Allah yang menciptakan. Sehingga di saat mereka berpisah, kemudian yang laki menikah dengan perempuan yang lain, hamil. Wanita ini menikah dengan laki-laki lain, hamil. Karena apa? Yang menciptakan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka baik kejadian-kejadian yang tanpa ayah ibu seperti Nabi Adam adalah makhluk Allah, ciptaan Allah. Dan ini disepakati oleh orang-orang yang mengatakan Nabi Isa adalah sebagai Tuhan, itu pun mempercayai Adam adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mengatakan Adam sebagai Tuhan. Kemudian setelah itu lihat, dari Nabi Adam alaihissalam turun sampai keluarlah, sampai lahirlah seorang wanita mulia bernama Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam adalah manusia. Bagaimana dari seorang wanita yang manusia akan melahirkan sosok Tuhan? Ya ini mustahil. Mustahil yang demikian ini. Ya nggak mungkin dari sosok manusia melahirkan anak Tuhan, lalu dianggap sebagai Tuhan. Baik, ini adalah masalah yang harus kita jadikan bahan renungan tentang bagaimana sesatnya orang yang menuhankan selain Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi menjadikan Uzair adalah anak Tuhan, atau menjadikan Sayyidina Isa adalah anak Tuhan, atau bahkan menganggap Sayyidina Isa adalah sebagai Tuhan. Ketahuilah, Nabi Isa alaihissalam adalah Nabi agung, Nabi mulia. Di dalam Islam sangat dimuliakan. Bahkan ibundanya Sayyidah Maryam dikisahkan sebagai wanita yang suci, wanita mulia, yang diwakafkan oleh ibundanya hanya untuk menghidupkan tempat ibadah. Sayyidah Maryam bahkan diberi Allah dengan kemuliaan, annalaki hada, di tempatnya ada makanan musim panas di saat musim dingin, dan makanan musim dingin di saat musim panas. Itu Sayyidah Maryam. Nah kemudian, di sini ada satu kesalahan, yaitu menganggap manusia sebagai Tuhan. Itulah kultus yang dilarang. Kalau kita baca ayatnya, kita tidak akan baca dulu, insya Allah pertemuan yang akan datang. Mengkultuskan orang, mengangkat orang-orang yang selama ini sebagai pemuka agama sebagai Tuhan. Ini kultus yang tidak diperkenankan. Bahkan baginda Nabi melarang mengkultuskan. Kita tidak mengkultuskan, mengangkat manusia di atas martabatnya, mengangkat manusia menjadi Tuhan. Karena mengangkat manusia menjadi Tuhan itu sekaligus menurunkan martabat Tuhan, sehingga Tuhan seperti manusia. Jadi ini adalah dosa besar, namanya syirik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi mengatakan, la tutruni kama ata'atin nasara Isa bin Maryam. Jangan kau kultuskan aku di sini Nabi Muhammad. Jangan engkau kultuskan aku seperti orang Nasara mengkultuskan Isa bin Maryam, sampai diangkat sebagai anak Tuhan, bahkan dianggap sebagai Tuhan Yesus. Ini adalah dalam irama dialog, kita tidak mencaci urusan Tuhan, sebab Nabi Isa di dalam agama kita sangat disanjung. Kita tidak merendahkan Nabi Isa, tapi kita menyanjung, memuliakan Nabi Musa. Kita tempatkan Nabi Musa di tempatnya, itu sebagai manusia mulia, sangat mulia, sebagai seorang nabi, utusan pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bukan merendahkan.
Nah, Nabi Isa alaihissalam adalah manusia mulia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi pengikutnya ada yang mengkultuskannya, mengangkat melebihi daripada derajat manusia, diangkat menjadi derajatnya Tuhan. Ini adalah menyekutukan dan ini tidak diperkenankan. Dan Nabi Muhammad SAW melarang, la tutruni, jangan kau kultuskan aku seperti orang Nasrani mengkultuskan Sayyidina Isa alaihissalam. Di sini ada orang yang salah faham, lalu berkata menyanjung Nabi dianggap mengkultuskan. Oh tidak, menyanjung Nabi tidak mengkultuskan. Mengkultuskan ini diberi contoh oleh Nabi, yaitu mengangkat Nabi Isa sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Maka mengkultuskan ada urusan dengan Nabi Muhammad adalah menganggap Nabi Muhammad sebagai Tuhan, menyamakan Nabi Muhammad dengan Tuhan. Itu kultus. Dan alhamdulillah menyanjung Nabi Muhammad sampai hari ini tidak ada mengatakan Nabi Muhammad seperti Tuhan. Yang ada adalah orang salah faham, tidak mengerti makna sebuah syair, dianggap itu menyamai Tuhan. Makanya banyak tuduhan-tuduhan yang diberikan kepada kaum muslimin, bahkan kebanyakan kaum muslimin dari sekelompok kecil menuduh penyanjung Nabi adalah mengkultuskan Nabi SAW. Bahkan kalau kita menyanjung Nabi setiap hari, bukan mengkultuskan. Jasad Nabi perlu kita sanjung. Semua dari Nabi adalah istimewa. Syariat Nabi Muhammad istimewa. Syariat Nabi Muhammad mulia, bahkan jasad Nabi mulia. Bahkan tidak ada kultus kalau seandainya ada orang membuat satu syair indah tentang dahaknya Nabi Muhammad SAW, yang para sahabat Nabi disebutkan dalam riwayat sahihah bahwasanya ma tanakhama nukhamatan illa wasaqatat fi kafi rajulin minhum faddalaka biha wajah. Nabi tidak membuang satu dahak, kecuali sudah ditangkap sahabat Nabi, diusapkan di wajah mereka. Bagaimana dahak Nabi disanjung? Semua dari Nabi perlu disanjung. Maka sanjungan kepada Nabi Muhammad tidak akan menjadikan seseorang itu mengkultuskan Nabi. Kalau mengangkat Nabi melebihi daripada martabat kenabian sampai diangkat derajat Tuhan, maka itu adalah kultus. Maka jangan ragu Anda menyanjung Rasulullah SAW. Sebutlah engkau rembulan, bahkan lebih bersinar dari rembulan itu sendiri. Nabi adalah segala kemuliaan, Nabi adalah segala kebaikan, Nabi segala-galanya. Kalau Anda sanjung Nabi Muhammad, kita tidak akan sampai masuk wilayah kultus. Bahkan kalau setiap hari kita buat satu festival menyanjung Nabi, tidak akan ada habisnya. Karena keindahan Nabi adalah dari Allah Jalla Jalaluh, tidak berbatas. Allah yang berikan wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Muhammad berada dalam akhlak yang agung, khuluqin azim, agung yang mengatakan adalah zat yang maha agung, agung yang sesungguhnya. Nah inilah. Kemudian di sini ada kebiasaan, ada orang-orang sebelum pengkultusan kepada Sayyidina Isa sudah ada kekafiran. Jadi nama kekafiran itu sudah ada dalam setiap masa. Orang tidak beriman ada setiap masa. Kisah Nabi Nuh alaihissalam dan kisah Nabi Ibrahim, mereka bersama dengan orang-orang juga yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada setiap masa hingga baginda Nabi Muhammad sampai hari ini. Akan tapi di sini ditunjukkan bahwa memang ada orang yang seperti itu. Ada orang kafir, ada orang beriman. Tinggal Anda pilih di mana. Adapun masalah pengkultusan, mengangkat makhluk sebagai Tuhan, ini masih ada selain Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad sampai hari ini terjaga, insya Allah tidak ada orang menganggap Nabi sebagai Tuhan. Tapi justru yang dianggap Tuhan sekarang ini banyak, bermacam-macam keyakinan-keyakinan yang ada di masyarakat tentang pohon, tentang penguasa laut selatan dan sebagainya. Itu yang harus kita fahamkan kepada umat kalau itu kebatilan. Bukan menyanjung Nabi dihentikan, oh tidak. Sekarang banyak kesyirikan yang terjadi, yaitu mempercayai adanya penguasa selain Allah Subhanahu wa taala. Sesaat disebutnya Roro Kidul, sesaat ini, sesaat itu, macam-macam. Itu yang merusak akidah. Tapi menyanjung Nabi Muhammad malah menguatkan akidah kita. Sanjungan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, disebutkan di sini adalah mereka orang-orang itu akan dijauhkan Allah dari rahmat Allah, terkutuk. Orang-orang yang menyekutukan Allah terkutuk, tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Cara an-nayufakun di sini menunjukkan bahwasanya cara mengkafirkan, menyekutukan Allah itu bermacam-macam, tapi semuanya sama, mengundang murka Allah dan selamanya di dalam neraka. Jadi di sana ada agama.
Ingat, bahwasanya kita harus meyakini agama yang paling benar adalah agama Nabi Muhammad, agama Islam. Agama selain agama Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, selain agama Islam tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermacam-macam model. Mereka menyuruh, biarpun itu menyuruh kebaikan, kebaikan yang kita terima agama keyakinan, nggak boleh disamakan. Biarpun mereka melakukan kebaikan, tetap karena tidak ada kuncinya iman, tidak ada. Mereka tidak akan dapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Anda tidak perlu memaksa. Ada sebagian orang punya fatwa yang Masya Allah bukan fatwa, karena mereka bukan ulama. Mungkin hanya obrolan saja, bahwasanya mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad atau orang kafir, jika mereka berbuat baik, mereka akan mendapatkan kebaikan nanti di akhirat. Itu salah. Tidak. Di akhirat tidak mendapatkan kebaikan, tapi akan dibalas oleh Allah di dunia saja. Karena urusan mereka adalah urusan dunia. Di dunia, kebaikan di dunia. Bukan didasarkan iman kepada hari akhir atau iman kepada Allah, maka dia hanya mendapatkan balasan di dunia saja. Loh kok zalim ya, kekejam ya Allah kok. Masa orang berbuat baik tidak mendapatkan surga? Anda tidak usah menyifati Allah dengan kejam atau zalim. Kenapa? Karena dia yang tidak mau, dia tidak percaya Allah kok. Kenapa Anda paksain-paksain? Wong dia pun juga tidak menginginkan surga kita kok. Surga yang kita rindukan mereka tidak rindu kok. Kenapa Anda memaksakan? Ini ada sebagian kaum muslimin yang pemikirannya ini adalah aneh. Memaksakan orang luar Islam harus dimasukkan surga kita. Dia tidak rindu dengan surga kita. Kenapa Anda paksa? Bahkan kata seorang tokoh, na'udzubillah, lalu mengatakan bahasanya orang di luar Islam kalau berbuat baik pun akan mendapatkan kebaikan, nanti balasan kebaikan di akhirat. Mendapatkan surga atau bagaimana? Tidak. Mereka tidak merindukan surga kita, surga yang kita rindukan. Mereka punya surga-surgaan sendiri. Urusan mereka dengan Tuhan-Tuhanannya. Mereka urusan dengan surga-surgaannya. Jangan Anda paksakan. Urusan di dunia kita, ia berbuat baik dengan mereka. Urusan keyakinan tidak boleh. Nah, ini juga menjadi sebab masuk wilayah kafir ini. Bentuk kekafiran tadi. Bentuk kekafiran adalah yaitu dia menyamakan semua agama dan nanti akan dapatkan kebaikan di akhir. Ini bentuk kekafiran. Agama ya'lu wal Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Sangat tinggi dan tidak ada meningginya. Maka jika ada orang yang menyamakan agama lain dengan agama Islam, maka keluar dari iman dan Islam. Kenapa? Dia telah meruntuhkan Islam, merendahkan Islam. Ini adalah masalah keyakinan. Kita harus meyakini. Bahkan saudara kita yang Nasrani, dia harus meyakini agamanya agama terbaik. Kalau tidak meyakini agama terbaik, dia nggak punya pegangan agama. Mungkin tidak beragama. Orang Hindu, Buddha meyakini agamanya agama terbaik. Itu sah dalam keyakinan kok. Akan tapi setelah itu bagaimana kita berinteraksi, kita berkomunikasi, bertetangga dengan orang yang berbeda agama. Ini yang diajarkan Nabi Muhammad, bertetangga yang baik. Diajarkan oleh Rasulullah, tapi keyakinan jangan diganggu. Jangan dipaksa kita yang beriman untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan iman kita. Sama kita pun tidak boleh. Ingat, kita pun tidak boleh memaksa orang Nasrani melakukan sesuatu yang bertentangan dengan akidah mereka. Anda tidak boleh. La ikrah fid din. Anda tidak boleh memaksa orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keyakinan mereka. Adil Islam itu. Tapi yang menjadi masalah ternyata adalah bukan orang Nasrani, bukan orang Muslim muti taat, akan tapi orang munafik yang berada di tengah kaum muslimin. Menjadikan orang Muslim, orang Islam yang berpegang seolah-olah menjadi salah. Orang Islam yang berpegang justru dianggap sebagai seorang yang salah. Termasuk yang akhir-akhir ini selalu diangkat juga masalah mengucapkan selamat Natal dan sebagainya. Kita ini berbeda dengan Nasrani. Orang Nasrani menganggap Yesus sebagai Tuhan dan kita tidak mempercayai itu. Jangan dipaksa saya untuk mengucapkan selamat kepada mereka. Dan ini jangan dijadikan bahan heboh. Sebab ini masalah keyakinan. Contoh, ini sebuah contoh yang akhirnya diangkat. Bahkan bagi seorang Muslim yang mengatakan mengucapkan selamat Natal adalah haram, justru malah disalahkan. Aneh sekali. Dianggap tidak tolerir. Oh, ini berbeda masalah keyakinan. Bahkan orang Nasrani yang tidak percaya Nabi Muhammad sebagai Nabi pun, kita tidak boleh marah. Kok urusan dia kok. Saya tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Urusan saya iman. Dan kami pun tidak boleh mengucapkan selamat. Karena selamat menurut keyakinan mereka
mereka orang yang Nasrani meyakini Tuhan Yesus. Dan saya mengucapkan selamat adalah mau tidak mau, kalau kita orang berbicara, kita mengucapkan selamat, ya kita akan, biarpun hati kita tidak mengakui, tapi ucapan kita akan sesama dengan mereka. Dia mengatakan, aku mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Nah, aku percaya Yesus sebagai Tuhan. Lalu kita, dan ini sebuah contoh saja. Ini mengatakan selamat, selamat apa? Boleh mungkin. Kalau seandainya kita harus ucapkan selamat, apakah boleh? Apakah Anda setuju? Yang selama ini melarang atau menyalahkan orang yang mengatakan selamat Natal haram, apakah boleh seandainya saya mengucapkan selamat Natal? Tahun depan saya mengucapkan selamat Natal begini. Wahai saudaraku yang Nasrani, selamat hari Natal. Selamat atas kelahiran Yesus yang Nabi besar dan bukan Tuhan. Boleh saya ucapkan begitu? Kalau boleh tolong catat kalimat saya. Catat kalimat saya. Catat kalimat saya. Boys, besok tahun depan saya akan mengucapkan selamat Natal, tapi kalimatnya seperti yang saya inginkan. Wahai saudaraku kaum Nasrani, selamat hari Natal. Selamat atas kelahiran Nabi Isa yang Nabi dan bukan Tuhan. Kalau boleh kalimat saya ucapkan, boleh dicatat. Dan semua mengucapkan selamat Natal. Ayo, boleh atau tidak? Ini kalimat. Harus dong sesuai dengan saya. Oke, Anda catat. Wahai saudaraku yang Nasrani, selamat Natal. Selamat atas kelahiran Nabi Isa yang Nabi dan bukan Tuhan. Allah, indah kalau begini. Nah, ini adalah yang harus dihadirkan. Lah kalau Anda, oh jangan gitu dong. Lah ya jangan begitu, ya jangan. Kalau begitu sudah. Saya tidak mengucapkan selamat Natal, saya tidak mengucapkan selamat Natal, selesai. Jangan dibahas, jangan disalahkan ulama yang tidak mengucapkan selamat Natal. Adapun masalah perdamaian bisa kita wujudkan tanpa membahas masalah ini kok. Ribut hari-hari ini, Masya Allah, ramai Masya Allah. Sampai suatu ketika saya masuk satu tempat, saya tidak melihat langsung, ada yang bercerita seolah Ustadz menjadi bentrok gara-gara fatwa ini. Fatwa yang memperkenalkan ucapan selamat Natal sampai akhirnya sebuah masyarakat, kalau Anda ingin, masyarakat di mana Anda datang ke sana. Masyarakat akhirnya oleh ustadznya, karena diundang oleh gereja untuk datang. Masyarakat muslim masuk gereja. Gara-gara fatwa tersebut. Saya tidak melihat, saya hanya mendengar berita dari seseorang, dan saya percaya, insya Allah orang itu betul tidak berbohong. Karena dia ngomong di kampungnya sendiri, dan ngomong di lingkungan di masyarakatnya, dan dia ngomong karena dia punya masalah dengan ustadz yang mengikuti fatwa yang mengucapkan selamat Natal boleh. Ini sebuah contoh saja. Jadi, kalau saya mengucapkan selamat Natal, kalau Anda haruskan saya mengucapkan selamat Natal, saya akan ucapkan selamat Natal sesuai dengan yang saya yakini. Selamat Natal, selamat atas kelahiran Nabi Isa yang Nabi dan bukan Tuhan. Wahai saudaraku yang Nasrani. Oke, makan kambing saya lihat. Anda dengan keyakinan Anda, saya dengan keyakinan saya. Saya ucapkan, Anda dengar. Kan Anda juga mengucapkan juga. Karena dalam tulisan Anda adalah atas kelahiran Nabi. Sama-sama menyanjung. Saya menyanjung dengan cara saya, Anda menyanjung dengan cara Anda. Boleh? Ini saja insya Allah. Karena rupanya imbas daripada fatwa, ada fatwa tentang penghalal mengucapkan selamat Natal beberapa waktu yang lalu, di akhir-akhir semakin parah. Maka ini semoga kalimat saya ini bisa diambil. Saya akan mengucapkan selamat Natal tapi dengan cara saya. Oke? Insya Allah. Ketahuilah, saudara kita yang Nasrani, saudara kita satu bangsa, tidak perlu berperang. Jangan dibikin ribut. Ini justru kita ribut. Dulu nggak ada masalah. Orang yang mengatakan selamat Natal haram nggak ada masalah, nggak dipermasalahkan. Cuman kadang-kadang menjadi masalah di saat ada fatwa-fatwa. Sehingga yang berantem siapa? Kita dengan Nasrani jadi panas. Kita dengan kaum muslimin jadi panas. Ini gara-gara fatwa itu. Di saat semua kompak fatwa mengucapkan selamat Natal boleh, apa nggak boleh. Mengucapkan selamat Natal adalah haram, selesai. Semuanya indah. Semuanya akan saling menjaga. Seperti itu. Semoga Allah menjaga iman kita. Iman kita dijaga oleh Allah. Kita hidup damai. Saudaraku yang Nasrani, kaum Kristiani, saya mohon maaf, ketahuilah bahwasanya justru saya menjelaskan yang semacam ini agar tidak terjadi perbincangan yang menjadikan kisruh. Anda seorang Nasrani, boleh datang ke tempat kami. Kalau Anda lapar, kita makan bersama. Kalau Anda tidak punya pakaian, kita akan belikan pakaian. Itu hidup bersama. Tanpa saya paksa Anda untuk percaya Nabi Muhammad sebagai Nabi, dan tanpa saya paksa Anda mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Muhammad, dan Anda pun jangan paksa saya agar mengucapkan selamat Natal dengan cara Anda. Ini masalah ketuhanan, masalah keimanan. Ini hubungannya dengan Sayyidina Isa alaihissalam. Ini saja.
Wallahu a'lam bissawab.